Ada sebuah kisah yang terjadi jauh di Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1993. Kisah kali ini berpusat tentang seorang pemuda keturunan Korea Selatan yang nekat menghabisi kekasih kakak kandungnya sendiri atas perintah dari kakaknya itu. Di tahun tersebut, kisah ini berhasil menggemparkan seluruh masyarakat dunia karena fakta-fakta yang terungkap selama penyelidikan sangatlah tidak terduga. Bagaimana cerita lengkap dari kisah yang satu ini? Jadi, begini kisahnya. Di sebuah wilayah di negara Korea Selatan, terdapat sebuah keluarga kecil bermarga Suh. Keluarga Suh ini merupakan keluarga yang sempurna sesuai dengan tradisi Korea, di mana ada seorang ayah yang bernama Ronald Suh dan juga seorang ibu yang bernama Elizabeth Suh. Kedua pasangan ini memiliki dua orang buah hati dengan si sulung yang merupakan seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya. Sementara itu juga ada si bungsu yang merupakan seorang perempuan yang bernama Catherine Suh. Keluarga Suh ini memang merupakan keluarga yang sangat lekat dengan adat dan juga tradisi. Hal itu semakin diperkuat karena Ronald Suh yang mana sebagai kepala keluarga merupakan seorang mantan angkatan militer, sehingga ia memiliki jiwa nasionalisme yang memang sangat erat tertanam di dirinya. Selain itu, latar belakang militernya juga sangat mempengaruhi bagaimana Ronald menjalankan rumah tangganya, di mana ia sebagai kepala keluarga dan juga pemimpin, Ronald cukup keras dan ketat dalam membuat aturan. Bahkan, ia juga sangat membenci jika ada anggota keluarganya yang membangkang dan juga tidak mau menuruti kata-katanya. Hingga pada suatu hari, sebuah insiden besar terjadi di rumah mereka, di mana putra sulung Ronald dan Elizabeth meninggal dunia karena kecelakaan yang sangat tragis. Hal itu tentu saja membuat mereka jelas sangat terpukul. Tetapi anehnya, belum sempat luka-luka di hati mereka tertutup, Ronald sebagai suami kemudian mulai mendesak Elizabeth agar segera memberikannya seorang putra lagi. Hal itu dikarenakan garis keturunan dan juga marga di tradisi Korea hanya bisa diteruskan melalui seorang putra. Elizabeth yang mendengar permintaan dari suaminya itu, ia sebenarnya merasa cukup tertekan. Apalagi saat itu usianya juga sudah tidak muda lagi, sehingga sangat sulit baginya untuk hamil dan melahirkan kembali. Tetapi karena dirinya tidak ingin diceraikan oleh Ronald, Elizabeth pun tidak berani membantah Ronald ataupun protes kepada suaminya itu, meskipun kondisinya saat itu ia masih dalam keadaan berduka. Singkat cerita, pada tahun 1974, setelah perjuangan panjang, kedua pasangan itu akhirnya kembali dianugerahi seorang putra yang mereka beri nama Andrew Suh. Kehadiran putra barunya itu disambut dengan kebahagiaan oleh keluarga itu, terutama Ronald sebagai ayah yang memang sangat menginginkan memiliki anak laki-laki lagi. Tetapi sayangnya kebahagiaan itu tidak dirasakan oleh putri mereka, yaitu Catherine. Catherine merasa setelah Andrew lahir, kasih sayang dari kedua orang tuanya kepadanya semakin hari semakin sedikit. Hal itu tentu disebabkan karena orang tuanya memiliki trauma kehilangan seorang putra, sehingga membuat mereka menjaga Andrew seperti permata. Sedangkan diri Catherine sering terlupakan dan bahkan lebih sering dimarahi karena takut membahayakan adiknya. Padahal saat Andrew lahir, usia Catherine baru menginjak 5 tahun. Kemudian, 2 tahun setelah Andrew lahir, tepatnya pada tahun 1976, keluarga Suh memutuskan untuk bermigrasi ke Amerika Serikat untuk membangun kehidupan yang baru dan lebih baik. Saat tiba di Amerika Serikat, mereka lalu menempati sebuah rumah di wilayah barat laut Chicago. Lalu, untuk mata pencahariannya dalam mencari nafkah, Ronald dan Elizabeth kemudian membuka usaha laundry di lingkungan tempat tinggalnya. Kala itu, di keluarga mereka hanya Catherine lah yang mahir dalam berbahasa Inggris, karena sejak di Korea, Catherine memang sudah disekolahkan di sekolah yang cukup bergengsi, yang mana di sana menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi sehari-hari. Untuk itu, meskipun baru berusia 7 tahun, Catherine berperan besar menjadi penerjemah dan juga penghubung bagi kedua orang tuanya di lingkungan barunya itu. Seiring berjalannya waktu, Catherine dan Andrew pun mulai tumbuh besar. Dan Ronald sebagai ayah masih teguh dengan prinsipnya yang keras dalam mendidik putra-putrinya. Hal itu sendiri Ronald lakukan bukan tanpa alasan. Ronald ingin putra-putrinya itu menjadi yang terbaik di negara tersebut, namun juga tetap menerapkan nilai-nilai dan norma yang mereka junjung sebagai orang Asia Timur.
Akhirnya, dengan didikannya yang seperti itu, Andrew berhasil menjadi putra yang Ronald impikan. Sejak kecil, Andrew telah dikenal sebagai sosok yang cerdas, sopan, serta patuh terhadap keluarga. Bahkan juga, di setiap waktu luangnya, Andrew selalu melibatkan diri untuk membantu kedua orang tuanya dalam menjalankan usaha laundry. Sementara itu, berbeda dengan Catherine, gadis itu justru tumbuh menjadi gadis membangkang. Di usianya yang masih terhitung muda, Catherine sudah terlibat banyak kenakalan remaja. Mulai dari berbohong, berpakaian terbuka, pulang larut malam, bahkan juga beberapa kali kabur dari rumahnya. Gadis itu sangat menyukai kebebasan, dan aturan-aturan dari ayahnya hanya membuat dirinya terkekang. Perbedaan cara hidup Catherine dan Andrew itu akhirnya membuat kedua saudara itu jadi tidak begitu akrab. Andrew merasa segan dengan kakak perempuannya itu, sementara Catherine juga merasa malas untuk berinteraksi dengan Andrew. Hal ini juga diperkuat di mana adik laki-laki yang membuat hidupnya sulit sedari kecil karena harus menelan semua ketimpangan kasih sayang dan juga ujaran perbandingan dari kedua orang tuanya, akhirnya membuat Catherine memiliki sikap yang seperti itu. Sehingga hal ini membuat mereka jadi jarang berbicara dan berinteraksi satu sama lain, meskipun mereka tumbuh dan besar di rumah yang sama. Singkat cerita, di tahun 1986, atau ketika usia Andrew baru menginjak 11 tahun sementara Catherine sudah menginjak 16 tahun, Ronald, yaitu ayah mereka, tiba-tiba saja jatuh sakit dan harus menjalani perawatan yang intensif. Hal ini disebabkan karena kanker perut ganas yang ternyata telah diderita oleh Ronald selama bertahun-tahun. Selama itu Andrew pun harus menghabiskan waktunya untuk merawat ayahnya itu bersama ibunya. Tetapi takdir berkata lain. Beberapa hari kemudian Ronald pada akhirnya menyerah pada penyakitnya itu, dan ia pun menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Di samping itu, yang lebih menyedihkannya lagi, Catherine sebagai seorang putri, ia merasa tak terpengaruh sama sekali dengan kepergian ayahnya itu. Justru dirinya malah merasa senang dan lega karena orang yang mengekang dan mengatur-ngatur hidupnya telah tiada. Hingga akhirnya setelah ayahnya meninggal, Catherine pun merasa hidupnya sudah lebih bebas. Karena memang Elizabeth sebagai ibu tidak memiliki aturan seketat Ronald. Setiap kali Catherine keluar untuk bermain bersama temannya, Elizabeth bahkan memberikan uang saku kepada putrinya itu sebagai bekal agar Catherine tidak kelaparan di jalanan. Di tengah kebebasannya itu, Catherine yang saat itu masih berusia 16 tahun tidak sengaja bertemu dan berkenalan dengan seorang laki-laki yang sangat menarik perhatiannya di sebuah pusat gym di Chicago. Pria itu diketahui bernama Robert Audubon, yang mana sudah berusia 23 tahun, yang artinya lebih tua 7 tahun dari Catherine. Meski mengetahui jarak usianya dengan pria itu begitu jauh, Catherine tidak mempermasalahkan hal itu. Justru tak lama setelah mereka dekat, Catherine dan Robert langsung memutuskan untuk berpacaran. Elizabeth yang mengetahui putrinya yang masih di bawah umur berpacaran dengan laki-laki dewasa saat itu, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Elizabeth merasa jika dia melarang putrinya itu, maka Catherine akan kembali memberontak dan bahkan kabur dari rumahnya. Karena itulah Elizabeth pun membiarkannya saja. Singkat cerita, sekitar 2 tahun setelah itu, tepatnya di suatu pagi pada bulan Oktober 1987, suatu tragedi mengejutkan terjadi di rumah mereka. Kala itu, Elizabeth Shue ditemukan meninggal dunia secara misterius di rumahnya sendiri. Mulanya, polisi menduga insiden itu sebagai insiden perampokan karena mereka melihat betapa berantakannya seisi rumah ketika mereka masuk untuk mengecek pertama kali. Tetapi, ketika menemukan jasad Elizabeth yang meninggal karena dijanggal tepat di lehernya, pihak kepolisian juga melihat ada puluhan luka senjata tajam di tubuh Elizabeth. Oleh karena itu, mereka mulai curiga bahwa pelakunya mungkin saja memiliki dendam pribadi kepada Elizabeth. Tetapi, sangat disayangkan, selama penyelidikan, polisi gagal mengidentifikasi pelakunya karena kurangnya barang bukti.
Sementara itu, Andrew yang saat itu masih berusia 13 tahun jelas merasa sangat terpukul dengan tragedi yang menimpa ibunya itu. Adapun Catherine yang merasa kasihan dengan adiknya berusaha menenangkannya dan akhirnya memeluk adiknya itu untuk yang pertama kalinya. Sejak saat itu, hubungan Catherine dan Andrew seketika langsung berubah. Sebagai kakak tertua, Catherine merasa memiliki tanggung jawab untuk menjadi wali dari Andrew yang masih di bawah umur. Untuk itu, Catherine pun akhirnya didaulat menjadi orang yang berhak menerima manfaat asuransi dan juga warisan dari bisnis laundry kedua orang tuanya, yang mana saat itu total dari bisnisnya itu bahkan mencapai 800.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 12 miliar dalam rupiah. Tak lama setelah itu, Robert sebagai kekasih Catherine pindah ke rumah mereka dengan alasan untuk menjaga Catherine dan juga Andrew yang kini hanya tinggal berdua saja. Seiring berjalannya waktu, karena tinggal bersama dalam satu rumah, Andrew pun lama-kelamaan mulai akrab dengan Catherine dan juga Robert. Sikap Catherine kepada Andrew juga telah berubah sepenuhnya. Dari yang sebelumnya selalu sinis, berubah menjadi lembut dan penyayang. Adapun Robert juga berperan dengan baik sebagai sosok ayah pengganti bagi Andrew. Bisa dibilang, Catherine dan Robert berhasil menjadi orang tua baru bagi Andrew yang kehilangan ayah dan ibunya sejak usianya masih sangat muda. Sementara itu, untuk memutar uang asuransi ibunya dan bisa terus membiayai sekolah Andrew, Catherine dan Robert pun mulai membangun sebuah bar yang bernama Club Metropolis yang terletak di Buckton, Chicago. Ketika mengerjakan bisnis itu, Catherine dan Robert sungguh tak main-main. Kedua sejoli itu benar-benar serius dalam menjalankan usahanya itu dan mereka pun optimis bahwa bar yang mereka bangun akan besar dan sukses di kemudian hari. Singkat cerita, tahun demi tahun pun berlalu dan benar saja, hanya butuh waktu beberapa tahun saja, bar yang dibangun oleh Catherine dan juga Robert telah sangat berkembang dan cukup terkenal di daerah Chicago kala itu. Sementara itu, di lain sisi Andrew juga telah tumbuh menjadi remaja SMA yang sangat cemerlang. Sebagai bentuk terima kasihnya kepada Catherine dan juga Robert yang mau mengurus dan menyekolahkannya, Andrew pun berusaha membalasnya dengan berjuang sekuat tenaga agar bisa menjadi siswa terbaik dan mendapatkan beasiswa sehingga dirinya tidak begitu menyusahkan kakak-kakaknya itu. Selain mengejar prestasi di bidang akademik, Andrew juga bersinar di organisasi sekolahnya dengan menjabat sebagai presiden badan siswa. Selain itu, di bidang olahraga, ia juga tercatat sebagai pemain bola andalan di klub bola milik sekolahnya. Berkat semua prestasinya itu, akhirnya Andrew pun berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di kampus Providence College. Kala itu tak tanggung-tanggung, di kampusnya tersebut ia bahkan mengambil jurusan ekonomi sekaligus bahasa Jepang. Namun, karena kampusnya itu berada di Rhode Island, yang mana itu jauh dari Chicago, akhirnya Andrew pun merantau sendiri ke kota itu demi mengejar masa depannya. Di sisi lain, semenjak Andrew pergi ke Rhode Island untuk belajar, ternyata hubungan Catherine dan Robert perlahan memburuk karena berbagai hal. Hampir setiap hari, Catherine dan Robert pun bertengkar mulai dari memperebutkan uang, lalu tentang hak akan bar mereka hingga masa depan hubungan mereka. Sebagai informasi, dari yang diketahui Catherine dan Robert memang bersepakat menjalin hubungan terbuka, yang mana itu berarti mereka berdua telah setuju jika salah satu dari mereka boleh menjalin hubungan dengan orang lain meskipun mereka masih berpacaran. Tetapi entah mengapa, saat itu Catherine mulai sering mempermasalahkan wanita-wanita lain yang dekat dengan Robert. Selain itu, diketahui Catherine sendiri memang merupakan seorang yang pendendam. Maka dari itulah, ketika sikap Robert mulai menyakiti hatinya, ia pun tidak bisa berpikir jernih. Bahkan parahnya, kala itu Catherine juga berpikir untuk menghabisi nyawa Robert serta menyingkirkan lelaki itu agar dirinya bisa menguasai semua harta milik mereka. Tak hanya menjadi kekesalan sesaat saja, pikiran jahat itu pun kemudian ia seriusi dan berubah menjadi sebuah rencana kriminal yang sangat matang. Namun, untuk memuluskan rencana kejinya itu, ia tidak ingin mengotori tangannya sendiri.
Catherine saat itu membutuhkan seorang eksekutor, dan setelah berpikir lama selama beberapa waktu, Catherine pun akhirnya menemukan sosok yang tepat untuk menjadi tangan kanannya, dan orang itu adalah adiknya sendiri, yaitu Andrew. Sejak saat itu, Catherine pun mulai rutin menghubungi Andrew untuk mempengaruhi lelaki itu. Hampir setiap hari, Catherine mengarang cerita kepada adiknya bahwa dirinya baru saja bertengkar dengan kekasihnya. Di mana Catherine juga mengatakan kepada adiknya bahwa kekasihnya sering memukulnya saat terjadi pertengkaran. Andrew sebagai adik merasa miris mendengarkan cerita dari kakaknya itu. Hingga suatu hari di akhir pekan, tepatnya pada tanggal 25 September 1993, Andrew pun berkata kepada temannya yang berada di Rhode Island bahwa dirinya harus pulang ke Chicago karena ada urusan keluarga. Setelah itu, Andrew pun lalu membeli tiket pesawat agar segera dapat terbang ke tempat tinggalnya. Sementara itu, di hari yang sama, Catherine yang sudah mengetahui bahwa Andrew sedang dalam perjalanan pulang, ia pun mulai mempersiapkan senjata api yang nantinya akan diberikannya kepada Andrew. Saat itu, ia meletakkannya di atas loteng. Rencananya, begitu adiknya itu sampai di rumah mereka, Catherine langsung menyuruhnya untuk menuntaskan segalanya. Akhirnya, Andrew pun sampai di rumahnya dan ia langsung menemui kakaknya itu. Di rumah, Catherine sendiri telah bersiap dan sedang dalam keadaan menangis begitu Andrew datang. Andrew yang melihat kakaknya menangis terseduh-seduh sendirian di dalam rumah, ia pun langsung panik dan bertanya apa yang terjadi. Kemudian, disitulah Catherine mulai memainkan perannya. Kepada Andrew, Catherine berkata bahwa dirinya telah tak sanggup lagi hidup bersama Robert karena berbagai perlakuan kasar yang diterimanya belakangan ini. Mendengar cerita itu dari kakaknya, Andrew yang berempati pun langsung merasa kesal dan menyuruh Catherine untuk memutuskan hubungannya dengan Robert. Catherine yang merasa adiknya sudah terpancing dengan ceritanya, ia pun lalu berkata kurang lebih seperti ini. "Dek, kakak gak bisa putus dari dia karena suatu alasan. Ini sebenarnya rahasia yang harusnya kamu gak perlu tahu. Kakak sendiri pun sebenarnya masih takut kasih tahu ke kamu. Kakak takut kamu malah jadi benci sama kakak. Tapi sekarang karena kamu sudah besar, jadi ya udah deh, biar kamu aja yang nilai sendiri nantinya. Jadi sebenarnya pelaku perampokan yang bikin ibu meninggal itu Robert, Dek. Robert tahu ibu punya asuransi dari kakak. Jadi dia berbuat seperti itu karena tahu kakak yang bakal nerima semua uang itu kalau ibu meninggal. Kakak minta maaf ya karena gak pernah ceritain hal ini ke kamu. Tapi kakak juga gak bisa laporin dia ke polisi karena dia pasti bakal nyeret kakak juga. Saat itu kakak juga bohong ke polisi dengan bilang kalau Robert malam itu lagi sama kakak. Kakak harus gimana ya, Dek? Kakak udah gak tahan sama dia. Kakak mending akhiri hidup aja deh daripada hidup sama dia terus." Begitu curhat Catherine kepada Andrew, adiknya. Mendengar fakta mengejutkan dari Catherine, Andrew pun langsung naik pitam. Emosinya tak terbendung begitu mengetahui lelaki yang sangat diidolakannya sedari usia 13 tahun ternyata adalah eksekutor yang merenggut hidup ibunya. Dan kini, pria itu juga membuat kakak perempuannya terluka hingga ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Andrew yang masih emosional langsung berkata seperti ini kepada kakaknya. "Udah kak, kakak putus aja dari dia. Kalau dia macem-macem setelah kalian putus, bilang ke aku. Biar aku yang kasih pelajaran dia." Begitu ucap Andrew. Catherine yang mendengar itu langsung kecewa. Jelas bukan respon seperti itu yang ia inginkan dari Andrew. Untuk itulah, Catherine pun berusaha lagi untuk memancing emosi Andrew dengan berkata kira-kira seperti ini. "Gak bisa, Dek. Kakak gak bisa putus dari dia sebelum dia atau kakak yang pergi dari dunia ini. Sejujurnya kakak sangat pengen ngabisin dia, Dek. Tapi kakak gak sanggup. Jadi kalau kamu emang sayang sama kakak atau gak mau kakak terluka lagi apalagi lenyap dari dunia ini, kamu harus ngabisin dia, Dek. Kamu mau kan?" Begitu ucap Catherine sambil menangis. Andrew sendiri yang telah kelewat marah dan sedih melihat Catherine yang menangis terisak-isak di depan dirinya, tak dapat lagi berpikir jernih. Saat itu di pikiran Andrew hanyalah dirinya akan melakukan apapun untuk melindungi Catherine. Untuk itu Andrew pun langsung menyetujui permintaan dari Catherine yang menyuruhnya untuk menghabisi nyawa Robert.
Tak lama kemudian setelah itu, Catherine pun langsung memaparkan rencananya kepada Andrew. Ia menyuruhnya menggunakan pakaian serba hitam dan mengambil senjata api yang telah disiapkannya di loteng rumah mereka. Mendengar rencana sang kakak, Andrew pun langsung menuruti saja. Aksi eksekusi itu rencananya akan mereka lakukan di malam hari ketika Robert pulang ke rumah mereka. Dan untuk menciptakan alibi bagi dirinya sendiri, Catherine pun pergi ke sebuah bar yang bernama Gleeview yang terletak di Illinois, dan ketika itu ia pergi bersama pacarnya yang lain. Singkat cerita, di malam harinya, Robert yang sudah berada di rumah, ia pun mulai bersantai sambil menghubungi kekasihnya yang lain. Setelah itu, Robert pun kemudian mendapatkan telepon dari Catherine yang meminta bantuannya untuk mengeluarkan mobil Jeep yang ada di garasi. Mendengar itu, Robert pun langsung bangkit dari duduknya untuk memenuhi permintaan dari Catherine. Kala itu, atas perintah Catherine, ternyata Andrew sendiri sudah berada di dalam garasi dan ia bersembunyi di kegelapan dengan pakaian serba hitam untuk menunggu kedatangan Robert. Tak lama setelah itu, Robert pun sampai di garasi. Lalu, tanpa curiga, ia langsung menaiki mobil Jeep yang dimintai Catherine. Andrew yang melihat Robert mulai masuk ke mobil itu, ia pun langsung bersiap. Dan ketika suara mobil menyala, dengan cepat Andrew pun melepaskan timah panas dari senjata apinya ke arah Robert sebanyak 2 kali, meskipun saat itu tangannya bergetar karena ketakutan. Melihat tubuh Robert telah terkulai di dalam mobil dengan bersimbah cairan merah, Andrew yang panik pun segera masuk ke dalam Jeep untuk mengambil dompet Robert agar aksinya terlihat seperti perampokan. Kemudian, setelah melakukan itu, pemuda itu pun segera kabur dan kemudian menaiki taksi untuk melanjutkan pelariannya. Di jalan, Andrew pun tak lupa mengabarkan kakaknya bahwa misinya telah berhasil. Di samping itu, saat Andrew kabur, rupanya seorang tetangga telah menelpon pihak kepolisian karena mereka mendengar adanya suara ledakan senjata api. Tak lama kemudian, pihak kepolisian pun segera datang dan langsung menemukan Robert yang sudah tak bernyawa di garasi rumahnya. Lalu, penyelidikan pun segera dilakukan dan Catherine turut diinterogasi karena merupakan orang yang terdekat dengan korban. Selama proses interogasi pertama, sebenarnya polisi sudah menaruh curiga kepada Catherine karena Catherine memberikan beberapa pernyataan yang sering berubah-ubah. Namun, karena tak ada bukti yang mengarah kepadanya, polisi pun terpaksa harus membebaskan Catherine dan melanjutkan penyelidikannya. Lalu setelah itu, ketika masa penyelidikan masih berlangsung, Catherine langsung mengurus pencairan asuransi milik kekasihnya yang nilainya kira-kira sebesar $250.000 atau sekitar 3,9 miliar dalam rupiah. Dan ketika pencairan asuransi tersebut berhasil, ia pun langsung melarikan diri ke negara lain dan langsung mengubah identitasnya. Beberapa hari setelah itu, surat penangkapan Catherine dikeluarkan oleh pihak kepolisian karena ternyata polisi menemukan bukti kunci yang mengarah kepada Catherine. Tetapi tidak ada media yang menyebutkan apa barang bukti tersebut. Persidangannya pun akhirnya segera dijadwalkan. Namun, kala itu polisi sama sekali tidak berhasil menemukan keberadaan Catherine. Akhirnya, persidangan pun dilakukan tanpa adanya penangkapan karena pihak kepolisian masih bisa berhubungan dengan Catherine melalui pengacaranya. 2 jam persidangan berjalan, hakim pun menyatakan bahwa Catherine bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup untuk dirinya. Hal ini juga berarti, meskipun Catherine absen dalam persidangannya, ketika nantinya polisi dapat menemukan dirinya, Catherine pun harus menjalani hukuman itu seumur hidupnya tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sementara itu 5 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 30 September 1993, Andrew, yaitu adik Catherine, juga ditangkap saat sedang berada di bandara Dallas-Fort Worth. Ketika itu Andrew digeledah tasnya oleh badan narkotika karena melihat penampilannya yang mencurigakan. Dan ternyata di dalam tas tersebut ditemukan dompet milik Robert Audubon dengan uang sebanyak $65.000 atau sekitar 1 miliar dalam rupiah. Kemudian persidangan untuk Andrew pun dilakukan. Ia pun akhirnya mengakui seluruh kejahatannya dan dijatuhi hukuman selama 100 tahun penjara. Beberapa bulan kemudian, Catherine yang sedang berada di Hawaii dan memacari seorang atlet di sana tiba-tiba saja melihat wajahnya terang-terangan ditayangkan di sebuah acara kriminal ternama yang berjudul America Most Wanted.
Kala itu acara tersebut menyebutkan dirinya sebagai manipulator terbaik yang berhasil membuat adiknya sendiri mengeksekusi kekasihnya. Melihat itu, Catherine yang merasa sudah tidak bisa kabur lagi, ia pun langsung menyerahkan dirinya ke FBI atau Polisi Federal Amerika Serikat. Dan kemudian ia pun langsung ditangkap di pulau itu. Ketika kakaknya tertangkap, Andrew sempat mengirimkan surat kepada Catherine untuk menyemangati dan mengatakan bahwa mereka tetap memiliki hubungan satu sama lain. Namun, Catherine dengan tega malah menerangkan kepada media bahwa saat itu dirinya sudah tak lagi menganggap Andrew sebagai adiknya. Andrew yang mendengar pernyataan kakaknya itu seketika langsung bingung dan kecewa. Ia mempertaruhkan segalanya, bahkan hidupnya sekalipun untuk kakaknya tersebut. Tetapi Catherine malah tidak mengakuinya sebagai adik lagi. Meskipun begitu, Andrew tidak pernah menyerah dalam melanjutkan hidup. Di penjara, Andrew sangat kooperatif dan mendapatkan gelar sebagai narapidana teladan karena kepedulian dan semangat belajar dalam dirinya yang tak kunjung surut. Saat mendekam di dalam penjara, Andrew bahkan mengambil sertifikasi dokter mata, mempelajari bahasa-bahasa asing, dan sering menjadi sukarelawan dalam perawatan rumah sakit penjara. Perjuangan yang dilakukan Andrew ternyata tak sia-sia, karena setelah menjalani 30 tahun di penjara, pada tanggal 26 Januari 2024, Andrew akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat berkat bantuan pengacaranya, yaitu Kim Sung Min. Kim Sung Min ini selalu setia mendampingi Andrew dan memperjuangkan kebebasannya. Saat itu juga, jaksa wilayah Cook County mengaku tidak keberatan dengan pengurangan masa hukuman penjara Andrew karena ia telah menjalani masa hukumannya dengan baik. Bahkan, adik laki-laki dari Robert Audubon serta hakim pengadilan Andrew yang sudah pensiun saat itu juga turut menyetujui bahwa saat tragedi, Andrew hanyalah seorang remaja yang telah dicuci otaknya oleh saudara perempuannya yang suka memanipulasi. Setelah bebas, Andrew pun kemudian menghadiri banyak interview media. Di sana, ia mengaku bahwa kakaknya mungkin saja merupakan dalang dari perampokan dan pengeksekusian ibunya sendiri. Meski begitu, sampai saat ini misteri meninggalnya Elizabeth Shue belum juga terpecahkan karena kurangnya barang bukti. Begitulah kisah Andrew Shue dan Catherine Shue yang berhasil menggemparkan publik karena konspirasi-konspirasi mengejutkan yang tersembunyi di baliknya. Meski Andrew telah dibebaskan, hingga saat ini opini publik Amerika sendiri masih terbagi menjadi dua, di mana ada yang mendukung pembebasannya karena merasa Andrew tidak sepenuhnya bersalah, tetapi ada juga yang menganggap Andrew layak dihukum seumur hidup seperti kakaknya sendiri, karena bagaimanapun juga dia adalah seorang eksekutor berdarah dingin yang telah menghabisi Robert.